Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam kepada Ibu, Bapak, ataupun dokter sebagai evaluator dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya nama saya Nima Priswari dengan 3 digit yang terakhir 118 dari Prodi PSSKPD. Hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok SGD IPE 19 akan membawakan student project kami, yaitu tentang kasus 1 yang sudah dibahas dalam SGD 1 dan juga SGD 2. Baik, sebelumnya berikut adalah anggota dari kelompok IPE 19. Baik, saya akan langsung memulai presentasi hari ini. Jadi yang pertama itu adalah skenario atau kasusnya di sebuah wilayah di Indonesia itu mengalami bencana gempa bumi meletus. Kemudian di pengungsian sendiri berbagai masalah kesehatan itu muncul pada pengungsi. Di antaranya itu ada kesulitan tidur, rasa cemas, depresi, anak-anak balita kurang gizi, kasus diare juga banyak, penyakit kulit, penyakit degeneratif, serta banyak yang mengalami hendaya fisik. Kemudian bantuan materi maupun non materi sudah diberikan termasuk tenaga kesehatan juga sudah terjun langsung ke lokasi pengungsian. Di mana pemerintah setempat mengharapkan dari seluruh tenaga kesehatan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penanganan kesehatan di lokasi pengungsian dari bencana tersebut. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami, rumusan masalah yang bisa kami buat itu yang pertama, mengapa warga di pengungsian dapat mengalami masalah kesehatan kurang gizi, diare, penyakit kulit, dan penyakit degeneratif serta banyak yang mengalami hendaya fisik. Kemudian yang kedua, kondisi seperti apakah yang terjadi di pengungsian sehingga pengungsi merasa cemas, depresi, dan kesulitan tidur. Yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi kesulitan tidur, rasa cemas, dan depresi. Yang keempat, apa peran masing-masing tenaga kesehatan dalam kolaborasi penanganan korban bencana alam, baik dari dokter, perawat, dokter gigi, fisioterapis, psikolog, apoteker, maupun tenaga kesehatan masyarakat. Yang kelima, bagaimana komunikasi dan kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan untuk pemberian layanan di lokasi pengungsian korban bencana. Yang keenam, apakah kendala yang mungkin terjadi dalam kolaborasi dan koordinasi dari tenaga kesehatan ketika menangani korban bencana alam sesuai kasus yang disampaikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara memaksimalkan peran dari masing-masing profesi tenaga kesehatan. Baik, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Yusri Ayuni dengan NIM akhir 20 dari Prodi Ilmu Keperawatan, mengetahui peran masing-masing tenaga kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, dalam hal ini khususnya penanganan korban bencana alam. Yang kedua, mengetahui pentingnya kerjasama antar profesi agar tidak terjadi miskomunikasi saat melakukan penanganan korban bencana alam. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana cara koordinasi dan kolaborasi tenaga kesehatan yang baik ketika menghadapi korban bencana alam. Kasusnya ini seperti kayak dalam kasus pengungsian akibat bencana gunung berapi. Kemudian yang terakhir ada mendiskusikan dan menyimpulkan pembagian peran masing-masing profesi tenaga kesehatan dan cara mengefektifkan peran masing-masing dalam penanggulangan bencana alam. Nah, baik, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan pembelajaran tersebut, kami menyusun pendapat mengenai peran masing-masing profesi tenaga kesehatan sesuai kasus yang diberikan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya berikutnya. Perkenalkan, saya Angela Sinta Caroline dengan 3 digit yang terakhir 068 dari Prodi PSSKPD. Saya akan menjelaskan mengenai peran dokter dalam kasus ini. Yang pertama, penanganan kasus kegawat daruratan, baik trauma maupun non-trauma. Yang kedua, melakukan pemeriksaan umum terhadap korban bencana. Dan yang ketiga, menangani masalah kesehatan para pengungsi, di mana dalam kasus ini yang pertama ada kesulitan tidur, ada rasa cemas, depresi, anak-anak balita yang kurang gizi, kasus diare yang sangat banyak, penyakit kulit, penyakit degeneratif, dan juga ada yang mengalami hendaya fisik. Adapun dalam prakteknya, dokter tidak bisa melakukan semuanya sendiri, butuh bantuan dari sejawatnya dalam bidang kesehatan, seperti dari perawat, apoteker, fisioterapis, psikologis, dokter gigi, dan juga dari tenaga kesehatan masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Kadep Pramita Dewi dari Prodi Psikologi yang akan melanjutkan pemaparan terkait dengan peran psikologi. Dalam penanganan korban bencana alam, psikolog memiliki peran penting dalam konseling mengingat kondisi mental pasien yang cenderung berubah akibat bencana yang terjadi. Bencana alam dapat menimbulkan trauma pada korbannya, termasuk menyebabkan timbulnya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, dan dapat timbul baik pada anak-anak, remaja maupun orang dewasa. PTSD yang timbul dari bencana alam dapat menyebabkan timbulnya gangguan jiwa pada korban seperti kecemasan, depresi, bahkan dapat mengakibatkan korban ingin melakukan bunuh diri. Profesi psikolog dapat mengambil peran sebagai konselor yang dapat memberikan layanan konseling yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pemulihan para korban dari rasa trauma dan tekanan yang mereka hadapi. Bentuk konseling yang dapat diberikan adalah dengan disaster konseling atau pelayanan konseling akibat bencana. Bentuk-bentuk konseling yang dapat diberikan yaitu yang pertama ada preterapi yang menekankan pada kekuatan permainan sebagai instrumen dan intervensi yang dapat membantu klien terutama anak-anak untuk mengatasi trauma yang mereka hadapi. Selain sebagai instrumen pemulihan, preterapi dapat menjadi instrumen yang dapat membantu anak-anak mengembangkan kompetensi dan kemampuan berpikir kreatif serta komunikasi. Perkenalkan, saya Putu Ayu Rati Kumala Dewi dengan NIM 38 dari program studi psikologi. Teknik penenangan berikutnya yaitu relaksasi atau upaya untuk membantu korban yang memiliki ketegangan psikis menjadi lebih tenang. Dan desensitasi atau upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku menjadi perpaduan teknik yang meminta pasien untuk memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Terdapat juga layanan pendalaman yang diperuntukkan bagi korban yang memerlukan pelayanan konseling yang lebih intensif.
Kenalkan, saya Gusti Ayu Dindara Kirana dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi. Jadi peran dokter gigi dalam menangani masalah ini yaitu dapat menangani pasien yang mengalami susah tidur di mana akibat mengidap penyakit pulpitis irreversibel. Pulpitis irreversibel inilah suatu keadaan klinis yang berdasarkan pemeriksaan subjektif maupun objektif itu mengindikasikan suatu inflamasi yang parah pada jaringan pulpa. Pasien biasanya melaporkan bahwa nyeri yang muncul diakibatkan oleh perubahan suhu dan postur saat tidur. Pasien dapat terbangun di malam hari karena nyeri dirasakan itu berdenyut, tumpul, dan tajam. Penanganan kondisi kedaruratan ini dilakukan untuk memberikan pertolongan dulu terhadap gejala nyerinya dengan memberikan obat penghilang rasa nyeri bekerja sama dengan farmasi. Namun obat-obatan ini tidaklah efektif untuk menyembuhkan sepenuhnya. Maka tindakan lanjutan itu untuk irreversible pulpitis ini yaitu perawatan pulpektomi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Maritrisha Pramasta Diva dengan NIM 20085510062 dari Prodi Farmasi. Jadi dalam tahap bencana dan pasca bencana, tenaga kefarmasian harus melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengatur dan menjamin stok kebutuhan obat yang akan disuplai ke lokasi bencana. Yang kedua, menyediakan obat yang dibutuhkan berdasarkan data yang ada, lalu melakukan konseling pada pasien tentang keamanan obat yang selamat dari bencana, kemudian mengantisipasi adanya perubahan penyakit atau luka, serta mencari obat dan alat kesehatan yang sesuai untuk penanganan hal tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kada Intaliani dari Prodi Farmasi dengan NIM 20085510020. Sebagai distributor kebutuhan obat dan alat kesehatan, farmasi dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan obat dan perbekalan kesehatan krusial untuk menangani korban bencana. Tenaga kefarmasian juga merupakan salah satu pemeran utama dalam melakukan perencanaan dan implementasi berupa pemantauan kualitas obat dan alat kesehatan, serta penjaminan distribusi. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kada Evalika Hendra Saputra dengan NIM akhir 037 dari PSSKR. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai peran tenaga kesehatan masyarakat. Dalam kesehatan masyarakat ini sendiri terbagi menjadi beberapa peminatan sesuai dengan profesinya yang memiliki fungsi bantuan secara spesifik dalam kegiatan penanggulangan bencana. Peran tenaga kesehatan masyarakat diantaranya yaitu promosi kesehatan, dapat menyediakan dukungan media informasi dan penyuluhan perlakuan PHBS pada keadaan darurat. Yang kedua yaitu epidemiologi, dapat melakukan surveillance pasca bencana dan melakukan pemetaan terhadap wilayah. Yang ketiga yaitu biostatistik, dapat melakukan pengumpulan data survei dan melakukan analisis data kesehatan. Yang keempat yaitu manajemen informasi kesehatan, dapat melakukan mengintegrasi data kesehatan dan melakukan pemrograman terkait data kesehatan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ankari Inantari, saya dari PSPPN 2020. Di sini saya izin untuk melanjutkan yaitu peran dari perawat. Pada kondisi bencana yaitu perawat berperan pada komunitas, perawat individu dan keluarga, perawat psikologis dan perawatan kelompok rentan. Perawat dalam hal ini hanya melakukan tindakan dasar yang bisa dilakukan yaitu memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Nah, apabila kondisi klien kritis akan langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Izinkan saya melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Maritrisha Rayana dari Program Studi Fisioterapi, Profesi Fisioterapi dengan NIM 20025410022. Jadi di sini dari peran fisioterapis sendiri sangat penting dalam membantu dokter dan perawat. Fisioterapis akan membersihkan luka, pakaian dan akan memberi pertolongan pertama kepada para korban. Fisioterapis juga membantu mereka dalam penilaian cedera dan melakukan rujukan pertama ke ahli bedah ortopedi. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya telah dibahas peran masing-masing profesi tenaga kesehatan, dibahas juga keterkaitan antara peran masing-masing profesi tersebut dan kolaborasi dalam penanganan korban bencana alam. Tentu saja tidak akan jauh dari implementasi interprofessional collaboration yang merupakan interaksi atau hubungan dua atau lebih tenaga kesehatan yang saling bekerja sama untuk berbagi informasi yang bertujuan untuk mengambil keputusan bersama dan mengetahui waktu yang optimal untuk melakukan kerjasama dalam perawatan keselamatan pasien serta memberikan perawatan yang baik kepada pasien. Dampak pelaksanaan interprofessional collaboration yang baik adalah yang pertama, terwujudnya keselamatan pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Kumiasi et al. Menunjukkan bahwa interprofessional collaboration memberikan pengaruh yang baik terhadap pelaksanaan sasaran keselamatan pasien yang ada di dalam rumah sakit. Karena melalui kolaborasi dan kerjasama yang baik, maka keselamatan pasien akan meningkat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani et al. Yang kedua adalah tercapainya kepuasan pasien. Penelitian yang dilakukan oleh Anggorowati menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit cenderung dilihat atau dievaluasi oleh pasien dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh dokter dan perawat, terutama dalam konteks pelayanan rumah sakit. Pasien akan merasa puas bila perawat dan juga dokter membangun hubungan atau kemitraan yang baik, karena semakin baik pelayanan yang diberikan, maka kepuasan pasien akan semakin meningkat. Sekian dari saya, seri next. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Komandan Wijaya dengan 3 digit yang terakhir, 213 dari Prodi Pendidikan Dokter. Selanjutnya adalah tentang kolaborasi, yaitu bagian kedua, di mana kolaborasi dapat berjalan baik jika setiap anggota saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing profesi, di mana memiliki tujuan yang sama, mengakui keahlian masing-masing profesi juga, dan saling bertukar informasi dengan terbuka. Dan itu juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan tugas secara baik individu maupun bersama dengan kelompok. Mungkin sekian dari saya, bisa lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Mira Amba Grace Picha dari PSSKPD dengan NIM 20025111018. Baik, saya akan mempresentasikan tentang kolaborasi bagian ketiga.
Literatur terbaru menunjukkan bahwa tenaga kesehatan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Padahal penanganan dan praktik kesiapsiagaan bencana membutuhkan kolaborasi tim yang baik agar dapat berjalan dengan efektif. Kesimpulannya, interprofessional collaboration amat penting apalagi di situasi bencana dan dibutuhkan pengintegrasian kompetensi interprofesional dalam pendidikan kesiapsiagaan bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok IPS 19. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih.